Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Dr. Nindi Lizan. Kali ini saya akan sharing kepada teman-teman ataupun adik-adik sekalian yang cita-citanya ingin menjadi seorang dokter, yang saat ini kelas 12, kelas 11, bahkan kelas 10 nggak ada masalah ya. Atau yang sudah alumni pun, yang sudah tamat SMA namun sampai saat ini belum kuliah karena belum move on dari fakultas kedokteran, ya nggak ada masalah. Saya kali ini akan membagikan tips kepada adik-adik sekalian bagaimana bisa lulus di fakultas kedokteran berdasarkan pengalaman pribadi saya. Ya, silakan simak setelah yang satu ini. Jadi pengalaman saya dulu, saya SMA ya, perkenalkan dulu ya, mungkin saya SMA itu di Bengkulu, di SMA Negeri 4 Kota Bengkulu ya. Saya perantauan ya, saya lulus di FK itu 2009 ya. Saya tamat SMA itu 2008, jadi 1 tahun kemudian saya baru lulus di Fakultas Kedokteran ya. Jalur waktu itu jalur UMB reguler ya, setara dengan SPMB waktu itu. Jadi singkat cerita, waktu itu saya SMA, beberapa bulan sebelum ujian nasional ada seleksi UM-UGM ya. Jadi UM-UGM seleksi, saya dengan teman-teman ikut gitu, berangkat ke Jogja ya, dengan nggak ada persiapan ya, memang modal nekat aja gitu ya, modal nekat berangkat ke Jogja, coba tes UM-UGM. Wah, nauzubillah ya, memang susah betul soalnya. Jadi ya nggak bisa lah, udah yakin memang nggak lulus itu udah gitu. Akhirnya ya jalan-jalan aja di Jogja waktu itu, pulang-pulang nggak berharap sesuatu gitu, tapi udah ada gambaran memang masuk FK berat ya, susah, nggak bisa dengan modal-modal ikut-ikutan, nggak bisa ya. Oke. Jadi pulang ke Bengkulu, ikut ujian nasional, alhamdulillah lulus, dan saya coba berangkat lagi ke Jogja untuk bimbingan intensif ya. Bimbingan intensif selama 1 bulan di Neutron Yogyakarta, waktu itu di Taman Siswa. Target saya tetap UGM ya. Karena memang Jogja itu indah sekali untuk belajar ya, kota pelajar. Jadi memang target saya Fakultas Kedokteran UGM waktu itu. Jadi 1 bulan saya bimbel di sana, saya coba lagi UGM, nggak lulus ya. Akhirnya saya berangkat ke Jakarta, waktu itu coba ada jalur terbaru ya, SIMA UI waktu itu di 2008 itu 2008 atau 2009 lupa saya. Jadi saya coba juga UI ya, baru saya coba juga jalur-jalur yang tersendiri dari SNMPTN ya, bukan jalur bersama, dia buka masing-masing. UI saya coba juga di UIN Syarif Hidayatullah ya. Saya juga coba waktu itu di 2008 tuh ada beberapa kampus memang saya coba semua. Unsri ya, Unsri Universitas Sriwijaya di Palembang, semua saya coba untuk masuk FK ya. Dan alhamdulillah memang nggak ada yang lulus ya, nggak ada yang lulus satupun ya. Akhirnya saya coba juga swasta, udah detik-detik terakhir ya, di penghujung orang sudah mau masuk kuliah, saya coba juga swasta di Bandung, di Bandung, Jakarta, di Jogja pun saya tes, dan alhamdulillah saya nggak lulus ya. Akhirnya dengan berat hati saya pulang ke Bengkulu, minta restu orang tua, ayah ibu saya minta restu untuk 1 tahun saya ke Jogja. Ngapain gitu? Saya bimbingan alumni, kelas alumni waktu itu di Neutron Yogyakarta. Akhirnya saya ke Jogja, bimbingan di sana selama 1 tahun, kurang lebih 1 tahun ya, kelas alumni. Jadi betul-betul intensif betul, ngerjain soal. Jadi saya dulu waktu SMA hobinya itu ngitung-ngitung ya, matematika, fisika, kimia. Jadi memang hobi ngitung. Jadi kita nggak butuh banyak baca gitu. Jadi kita lihat, pahami konsepnya, bahkan rumusnya bisa kita buat sendiri, kita kerjakan dan bisa. Nah, itulah kelemahan saya, tak hobi membaca.
cuman model-model menghitung saja. Tak hobi membaca, itu kelemahan betul. Jadi memang setelah dikalkulasikan, di tryout kan memang saya rendah tuh di beberapa tempat ya, di beberapa bidang ya, seperti bahkan bahasa Indonesia saya rendah, bahasa Inggris saya rendah, biologi saya rendah. Ya rata-rata yang memang hitung-hitungan itu saya rendah. Akhirnya saya tingkatkan biologi, saya baca, tapi nggak masuk gitu. Gimana ya caranya meningkatkan minat, ketahanan membaca? Akhirnya saya beli novel. Ya, saya beli novel yang menarik menurut saya biasakan membaca. Novel-novel itu akhirnya terbiasa membaca, cepat membaca. Akhirnya saya coba lagi baca buku biologi. Waktu itu saya baca buku Bob Foster ya, yang pendiri GO ya di Bandung itu. Jadi saya baca semua buku-buku Bob Foster tentang biologi. Akhirnya, tapi tak lupa ya, fisika, kimia, matematika tetap saya ulas soal-soal ya, latihan-latihan soal. Akhirnya di penghujung 2009 itu sebelum buka kampus-kampus itu nilai TO saya udah mulai membaik. Bahkan waktu itu saya nomor 1 waktu itu nilai TO. Ya, di Jogja itu ada SMA berapa tuh yang terkenal. Dan alhamdulillah saya libas mereka. Jadi memang percaya diri saya meningkat ketika nilai TO saya grafiknya meningkat gitu. Akhirnya masuklah ke sesi yang pertama itu, yang buka itu jalur UGM ya, ujian masuk UGM waktu itu. Wah, saya coba FK. Pilihan pertama FK, yang kedua teknik elektro, yang tiga farmasi UGM ya. Saya coba, pas saya lihat soalnya, Masya Allah, soalnya sangat-sangat mudah gitu ya. Ketika soalnya mudah, saya khawatir ini kok mudah kali menurut saya gitu ya. Kalau menurut saya ini mudah ya, relatif mudah dari tahun sebelumnya ya. Kalau menurut saya ini mudah, gimana anak-anak SMA 8 Jogja ya, bagaimana anak-anak Jogja yang lain atau yang dari luar gitu datang ke Jogja. Saya jadi pesimis gitu. Ya udah, nggak ada masalah lah, yang penting udah usaha gitu, mudah-mudahan lulus gitu. Kalau nggak minimal di pilihan-pilihan yang kedua, yang ketiga gitu. Oke, habis itu nggak lulus juga akhirnya ya, memang UMGM nggak lulus. Saya coba kemana lagi, SIMA UI waktu itu, na'udzubillah, susah masih tetap ya. SIMA UI susah. Akhirnya saya coba waktu itu ada jalur baru ya, jalur SPMB. Kalau dulu kan SPMB baru SNMPTN ya. Jadi ada jalur baru pecahan dari SPMB, namanya UMB SPMB. Ya, jadi ada jalur SNMPTN, ada jalur UMB pecahan dari SPMB ya. Jadi itu ada beberapa kampus yang ujian masuk bersama, ada UI, ada USU, ada Unsiah Aceh, ada UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta, ada Universitas Hasanuddin di Makassar, Unhas. Terus apa lagi, lupa saya, ada lupa. Pokoknya saya coba, dia itu dikasih kesempatan pilih 4 jurusan ya. Saya pertama pilih FKUI waktu itu, UMB nih ya. FKUI ini reguler dia, FKUI, FKUSU, baru pilihan ketiga saya apa ya? Pilihan ketiga saya Unsia Aceh, pilihan keempat FK UIN Syarif Hidayatullah. Harusnya memang sih kalau berdasarkan passing grade-nya itu Unhas ya, cuman karena saya terlalu jauh ya, mungkin kalau memang lulus nanti terlalu jauh di timur ya, saya pilih tetap di wilayah barat semua ya. Ya oke, akhirnya ujian waktu itu di Jogja. Saya ujian waktu itu di Jogja di Universitas Mataram itu waktu ruang-ruang ujiannya. Ya memang relatif lebih mudah ya. Tapi nggak mudah-mudah kali lah, bisa dikerjakan. Jadi saya kerjakan, ya udah saya pasrah karena memang lama ya, pengumumannya itu lama setelah SPMB, setelah SNMPTN ya. Beda ya, kalau sekarang kan di beberapa tahun terakhir kan SNMPTN ini jalur undangannya. Kalau dulu kami PMDK namanya, jalur rapot. Kalau ini kan namanya SNMPTN. Yang ujian itu kan namanya SBMPTN ya, ujian tertulis ya. Ada potensi akademi, ada juga yang soal-soal yang IPA ya kan, soal-soal yang ya biasalah, matematika, biologi dan segala macamnya itu kan. Nah, jadi ujian habis itu udah buka SNMPTN. Saya daftar juga waktu itu karena UMB itu masih lama, yang tadi yang UI, USU dan segala macam masih lama pengumumannya. Saya coba daftar, saya isi waktu itu pilihan pertama saya UNS ya, Universitas 11 Maret FK.
Pilihan kedua saya itu UNAN, ya FK UNAN juga. Jadi udah saya daftar, berkas sudah dikirim, tinggal nunggu kapan waktu ujian ya. Sembari menunggu itu, saya juga coba-coba swasta untuk cadangan ya, karena saya udah 1 tahun nggak kuliah ya. Ya coba cadangan swasta, mana tahu lulus ya kan. Waktu itu saya coba adalah swasta yang nggak saya sebutkan. Nah, ketika saya mau coba swasta ini adalah tawaran dari beberapa orang ya di sekitar sana yang bisa menjamin saya bisa lulus di swasta ya, dengan cara bayar gitu ya. Memang joki lah kita bilang ya, joki menawarkan jasanya supaya bisa lulus di FK itu. Jadi saya awalnya nggak tertarik ya, cuman karena desakan dari orang tua, dicoba aja ya, dengan berhati, jujur dengan berhati. Waktu itu saya coba, batin saya nggak menolak, sangat menolak waktu itu ya, sangat menolak karena ya ngapain kayak gini gitu, kenapa nggak dari kemarin gitu, dari awal saya tamat SMA kalau mau pakai yang kayak gini-gini. Tapi orang tua mendesak karena sudah khawatir melihat perjuangan saya ya selama 1 tahun di Jogja ya, bimbingan, takut stres. Jadi ya memang selama 1 tahun di Jogja tuh nggak ada santai ya, memang banyak kali rintangan. Berapa kali saya sakit, masuk rumah sakit karena stres, memang stres. Belajarnya betul-betul diporsir, stres, berapa kali sakit dan masuk rumah sakit. Bahkan di Jakarta waktu itu pun sempat saya sakit waktu coba ujian SIMA UI. Ya, jadi lihat kondisi saya yang udah kacau, ya orang tua saya ya udahlah nak, sambil nunggu yang kemarin coba aja ikut ini, pakai cara mereka. Jadi orang tua saya yang sudah menghandle mereka itu tawaran-tawaran mereka. Jadi saya waktu itu di karantina ceritanya ya, udah ikut nih di karantina, di briefing oleh mereka gitu. Ternyata memang cara mainnya itu di di soal gitu ya, nanti dikasih kode supaya jawabannya apa dan segala macam. Kebetulan alat-alat kode itu waktu itu saya ujian itu rusak alat kodenya. Nah, jadi ketika rusak, iya, jadi ya nggak dapat lah jawaban dari mereka kan gitu. Jadi saya jawab berdasarkan ya apa yang saya ketahuin ya saya jawab. Terakhir sebelum saya kumpul itu lembar jawaban itu tadi, saya sadar gitu kalau saya kumpul ini dan saya lulus, itu nanti mereka yang klaim bahwa saya lulus karena jasa mereka, padahal alat untuk mengirimkan jawaban itu rusak. Apa yang bisa saya buat gitu? Memang dari awal saya udah nggak cocok. Akhirnya lembar jawaban itu saya rusak. Dengan berat hati saya keluar dari ruang ujian, saya telepon orang tua saya minta maaf kepada orang tua saya bahwa saya sudah mengacaukan rencana itu. Ya, jadi singkat cerita ya memang nggak lulus, memang lembar jawabannya saya rusak. Memang dari awal saya udah ngebatin betul itu, nggak setuju saya dengan cara seperti itu. Akhirnya saya pasrah ya, sambil menunggu SNMPTN, menunggu hasil ujian yang UMB tadi, saya ya udah gitu pasrah bener gitu, berdoa ya kepada Allah gitu. Memang kalau memang takdir saya menjadi seorang dokter, jadikanlah gitu dengan cara yang baik. Kalau enggak ya udah saya akhiri gitu perjuangan saya akan pulang ke Bengkulu, kuliah di sana sesuai dengan jurusan saya. Planning saya kemarin jadi guru matematika kalau nggak jadi dokter ya. Akhirnya ya udah saya terus tiap hari berdoa. Di sanalah tetap titik religius saya ya, makin dekat sama agama di situ titik awalnya. Jadi ya oke, ya udah beberapa hari sebelum SNMPTN itu pengumuman di UMB ya, pengumuman UMB ujian masuk bersama. Selang berapa hari akhirnya saya buka, waktu itu diajak sama teman saya di Jogja, yuk saya temanin buka ini, katanya buka pengumuman di internet waktu itu kan. Udahlah nanti aja, paling nggak lulusnya itu saya bilang kan. Akhirnya dipaksa dia karena sekalian untuk keluar beli galon ya, beli aqua, beli mineralnya. Jadi ke internet kami kebetulan memang lemot juga internetnya ya, lemot bla 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 titit loading keluar, selamat Anda lulus di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Wah, Masya Allah, waktu itu saya dan teman saya yang lihat itu langsung histeris, langsung nggak terasa gitu keluar air mata ya, keluar air mata. Dia keluar air mata bukan karena senang juga,
tapi sedih juga gitu karena dia berharap saya bisa kuliah sama-sama mereka gitu. Teman-teman saya di Bengkulu banyak yang kuliah di Jogja waktu itu, jadi sedih mereka karena saya akan pergi ke Sumatera Utara, Medan yang rimbanya saya nggak tahu ya waktu itu memang terkenal kan ya di Medan gitu, Medan keras bung gitu, jadi saya pun ragu gitu waktu itu, tapi ya apa boleh buat, saya udah lulus gitu di Fakultas Kedokteran di sana, jadi SNMPTN saya sempat udah bayar ya kan, tapi nggak saya ikutin. Besoknya saya berangkat ke Medan ya, saya telepon orang tua saya bergembira bener gitu. Sama-sama kami jumpa di Jakarta, transit dari Jakarta ke Medan, saya dari Jogja, orang tua saya dari Bengkulu. Jumpa di Medan, ya udah saya daftar ulang dan terkejut lagi gitu. Waktu daftar ulang biayanya Masya Allah murah kali gitu, murah kali. Saya bayar SPP 500.000, tapi saya bayar SPP-nya 1 tahun, jadi 1 juta. Sama uang apalah pemeriksaan kesehatan dan segala macam, total saya waktu itu biaya pendaftaran 2.900.000, udah selesai, nggak ada biaya lagi. Dan SPP saya per semester itu 500.000 karena saya masuk jalur reguler. Jadi USU itu memang ada beberapa jalur, ada jalur regulernya, ada jalur mandirinya, ada jalur mitranya, ada jalur internasionalnya. Waktu di zaman saya itu memang besar-besar, bahkan ada yang 50 juta, 25 juta ya. Alhamdulillah saya 500.000 gitu per semester. Nah itulah keberkahan atau kemudahan yang saya dapatkan gitu ketika saya sudah berusaha. Nah, jadi memang ya rezeki dan niat yang kuat, usaha yang kuat, ya belajar yang tekun, dikejar mati-matian karena memang ya nggak cukup memang kalau cuma 1 bulan belajar intensif di tempat bimbingan belajar setelah taman SMA itu kurang. Memang harus persiapan itu seminimal-minimalnya tuh full dari kelas 12 atau kelas 3 ya atau dari kelas 10 pun nggak ada masalah, lebih bagus lagi. Jadi supaya kita nggak terbebani untuk mengejar materi yang tertinggal gitu. Jadi tips dari saya yang pertama, cari tahu jalur masuk Fakultas Kedokteran. Sekarang kan ada jalur undangan atau SNMPTN, ada jalur tes SBMPTN. Pilih, utamakan dulu yang negeri. Kenapa? Yang negeri ini ya memudahkan nanti, mulai dari biaya ya kan, biaya masuk, biaya SPP, segala macamnya sangat dimudahkan gitu. Swasta ya bagus, banyak swasta yang bagus-bagus, akreditasinya fasilitasnya lengkap, tapi biayanya mahal. Ya utamakan dulu yang negeri. Ketika yang negeri sudah kita plot gitu tetap ada cadangan kalau memang orang tua kita mumpuni atau mampu ya, tetap pilih, siapkan cadangan di swasta. Kenapa bisa? Ya karena memang jalur tesnya berbeda gitu ya, jalur tesnya berbeda. Jadi kalau negeri itu biasanya duluan, kalau swasta belakangan gitu, jalur masuknya biasanya belakangan dan terpisah ujiannya. Nah untuk negeri silakan disesuaikan dengan kemampuan gitu, kan ada 2 jalur, SNMPTN sama SBMPTN ya. SNMPTN ya kalau nilainya bagus 99 semua ya, kalau berani ya coba aja ya ke UI misalnya atau ke UGM atau ya yang persaingan skala nasionalnya tinggi gitu. Semua anak SMA berebut ke sana gitu. Ya kalau nilainya 7-6 udah berat lah itu. 7-6, 8 aja pun masih berat. Ya, kalau 8 ke atas ya mungkin saran saya di Sumatera juga masih ada alternatif Fakultas Kedokteran Negeri yang berbobot ya, yang berkualitas itu. Ada USU, ada UNAN, ada UNSRI, ada UNSIAH ya. Ada Unsia, ada Lampung ya, Universitas Lampung ya, ada Universitas Negeri Bengkulu juga. Yang baru-baru juga ada Riau ya, ada Jambi juga ada, udah di Sumatera ini rata-rata udah ada FK-nya semua. Ya. Jadi sesuaikan dengan potensi akademik kita dan kemampuan kita. Jalur tes juga seperti itu. Ya. Biasanya kan ada GO, ada tryout ya. Jadi kalau grade-grade-nya ya sedang-sedang saja, jangan coba gitu untuk bersaing di level Jawa ya. Berat kali ya. Apalagi persiapannya yang hanya 1 bulan
intensif di bimbingan belajar itu jangan coba-coba ya membuang kesempatannya ya. Karena kan pilihannya sedikit ya, cuma 2 atau 3 pilihan. Berikutnya setelah kita pahami jalurnya, pilih FK-nya, kemudian tentukan juga swasta ya untuk sebagai cadangan kalau memang bertekad jadi dokter. Negeri nggak beruntung, swasta nggak ada masalah ya. Swasta banyak juga yang bagus. Bagus dan relatif murah itu di Jogja ya. Di Jogja swasta FK yang bagus dan relatif murah tuh ada di FK UII, itu akreditasinya A juga. UMY ya, Muhammadiyah Jogja juga bagus gitu. Karena ya di Jogja biaya hidup murah, kos-kosan murah ya, SPP-nya juga relatif lah, nggak terlalu mahal ya kalau UI dan UMY. Dan bahkan sekarang di UI bisa ada jalur masuk tahfiz ya, tahfiz Quran ya. Jadi memang adik-adik yang hobi, yang sudah banyak hafalannya bisa coba di UII ya. Di negeri ada ya, di negeri ada Universitas 11 Maret di Solo juga ada. Jadi yang udah punya banyak hafalan boleh ke sana ya, boleh kali. Coba aja gitu. Saingannya sesama hafiz, nggak ada masalah. Iya, sesama keluarga Allah. Jadi mainkan terus, coba terus ya. Itu ya. Jadi jurusan apa, jalur masuk, pilih tentukan fakultasnya, negeri dan swasta. Yang berikutnya adalah yang sama seperti saya waktu SMA nggak hobi baca, sekarang latihan baca gitu. Sebelum ujian seleksi dan bahkan nanti itu dibutuhkan ketika kita proses di bangku kuliah ya, proses belajar di bangku kuliah, karena FK itu prinsipnya ya banyak baca gitu. Karena ilmu-ilmu kedokteran itu sudah ada semua di buku ya, sudah ada semua buku dan kita wajib membacanya supaya tahu. Kita baca, kita pahami, baru nanti bisa kita amalkan, kita aplikasikan ke pasien, baik di koas maupun nanti kita sudah tamat di intensif ya, dan juga fase kerja. Gitu. Jadi harus kuat membaca ya. Dan berikutnya tips dari saya ya, semangat gitu, tetap semangat. Jangan kendor dulu dengar cerita saya, kendor langsung, jangan, harus tetap semangat ya, tetap semangat, kuatkan tekad, jangan ikut-ikutan ya, jangan ikut-ikutan biar keren gitu, biar kece gitu, pakai Snelly putih, stetoskop ya gitu, keren, enggak ada gitu. Yang keren-keren seringnya nggak ada isinya gitu, nggak usah keren-kerenan, keren sendiri nanti kalau kita berisi, kalau kita pinter atau apa, itu akan keren dengan sendirinya, mau jurusan apapun. Terus kemudian biar cepat kaya terus segala macam ya. Memang FK ini kelebihannya ketika tamat ya udah jelas gitu, jadi dokter udah jelas pekerjaannya apa ya. Secara finansial rata-rata memang dokter ini mapan ya setelah tamat ya. Berikutnya ya ini tadi, minta doa restu orang tua ya, minta doa restu orang tua, karena doa orang tua itu sangat mustajab ya, sangat mustajab untuk kita ya, sangat mustajab untuk kita, dan kita sendiri juga jangan lupa berdoa. Oke, itu saja mungkin cerita, ini lebih ke cerita ya, cerita pengalaman saya bisa lulus di FK ya. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada adik-adik sekalian, dan adik-adik tetap semangat. Yang mau masuk USU oke, nanti kabarin kalau lulus ya. Ya, oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.